Welcome to Lightris Group. Visi kami adalah menjadi tempat bekerja, belajar, dan berkolaborasi bagi para profesional yang terketat dan terasyik di berbagai bidang bisnis. Misi kami adalah membantu para profesional dan bisnis untuk melipat gandakan pendapatannya dan juga yang terpenting mengurangi waktu di pekerjaannya supaya punya hidup yang berkualitas bersama keluarga. Saya Joshua Sutanto, founder dan Chief Expreneur Coach dari Lightris Group. Kenapa sih bukan CEO, Chief Executive Officer? Karena saya bukan officer. Saya adalah coach atau pelatih dari para professional team di Lightris Group. Dan kenapa Expreneur? Expreneur adalah seorang profesional yang berjiwa entrepreneur, yang extraordinary, exciting, dan excellent. Setelah saya bangun karir di Australia, Lightris Group saya bangun di 2010 sebagai seorang propertipreneur di bidang development dan accommodation. Juga sebagai technopreneur di bidang software dan teknologi. Saya juga memiliki pengalaman 5 tahun sebagai business coach di perusahaan konsultan coaching di tingkat dunia. Di perjalanan pengembangan bisnis kami, sebagai startup butuh ekspansi, namun dengan modal dan budget yang terbatas. Dan butuh tempat kerja yang nggak perlu satu gedung mewah dan mahal dan besar. Maka itu terbentuklah Fit&Co Space, a place to work, meet, and learn. Fit&Co Space kedepannya akan menjadi operator working space yang akan tersebar di banyak tempat di seluruh Indonesia. Seiring berkembangnya lini bisnis di dalam Lightris Group, saya menemukan seorang profesional bisa menghasilkan excellence bukan berdasarkan penempatan di divisi atau bisnis unitnya, tetapi berdasarkan expertise dan passion. Maka itu kami mempunyai visi untuk mengembangkan para profesional menjadi expreneur sesuai dengan expertise dan passionnya masing-masing. Di situ terlahirnya Expreneur. Apa itu Expreneur? Expreneur adalah platform dan komunitas untuk para expert consultants dan entrepreneurs untuk saling bertukar ilmu dan jasa, berkolaborasi, dan berpartner untuk bersama-sama memperbesar usaha menjadi bisnis yang besar dengan modal yang terbatas. Expreneur cocok untuk Anda para konsultan, expert, tenaga ahli, self-employed, freelance, small business, bahkan startup. Anda nggak akan punya waktu, tenaga, dan modal yang cukup kalau kerja sendirian terus. Atau Anda karyawan expert, udah jago banget nih, tapi capek kerja sama orang terus. Dan mau mulai juga mungkin bingung, mesti gimana ya? Modal terbatas. Mau sampai kapan tunggu hanya gaji tahunan naik? Mau dong punya waktu yang fleksibel dan income berlipat ganda. Expreneur adalah tempat berkumpul dan kolaborasi para expert, contohnya di bidang marketing, sales, administration and operation, finance and accounting, dan juga human capital services yang saling membantu untuk mengembangkan bisnis masing-masing dengan connecting to international market. Expreneur menggabungkan para expert di bidangnya dengan unlimited nationwide connecting possibilities. Welcome to Expreneur. We are extraordinary experts with excellent experiences and an exciting future ahead of us. (2008) kami memulai produk Yaki. 2016 kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya 7 Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan.
Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisa sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lentron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Selamat sore, ketemu lagi sama saya Visnu di acaranya Ngebis, ngobrol enak soal bisnis. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bisnis, ya acara ini bisa terselenggara berkat Landmark.com. Landmark.com adalah perusahaan penyedia software ready to use berbasiskan cloud, mulai dari POS atau point of sale sampai dengan kelas ERP atau Enterprise Resource Planning. Hari ini, wah, kita kedatangan tamu yang pastinya keren. Namanya Pak Joshua Sutanto. Nah, siapa sih Pak Joshua Sutanto? Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang nonton di YouTube, bisa lihat juga di YouTube, karena di IG Live, kita cuma ngelihat muka face-to-face saja. Nah, hari ini kita akan ngelihat CV-nya dulu. Siapa sih sebetulnya Pak Joshua? Wah, keren nih. Ya, yang di YouTube pasti harusnya udah lihat. Pak Joshua ini adalah business owner, entrepreneur, certified coach dari Coaching Indonesia. Beliau ini adalah founder and CXC. CXC itu adalah Chief Expert Coach in Lightris Group. Jadi ini adalah ada perusahaan Lightris Group, Fit and Property Development, Accommodation, Service Office, Virtual Office, Working, Learning, and Event Spaces. Itu Fit and Property, dan juga ada di Lighttech, Expreneur Community, dan sebelumnya beliau ini sudah berpengalaman 5 tahun sebagai Certified Business Coach di Gracio World Leading Practical Business Coaching. Increasing client revenue up to 250%. Wah, jadi kalau tentang jual-jualan, wah jangan ditanya, beliau ini ahlinya. Associate Director sebelumnya di BDO Consultant Indonesia, Country Manager Australian Consulting Firm
Indonesia Branch, founder team of Next Media MTech Group SCTV. Nah, dan berikutnya ini ada lagi CV-nya dari Pak Joshua. Wah, achievement-nya, wah, selling 5 properties. Jadi 5 properti dalam 5 hari dan ngehasilin lebih dari 3 miliar. Beli rumah 1,4 M, lalu dijual sebanyak 2,4 M. Jadi profitnya 1,4 miliar hanya dalam waktu 2 tahun. Wah, deposito pasti lewat semuanya tuh. Helping entrepreneur build system and power team for 7 days week to 2-3 hari kerja aja dalam waktu 3 bulan. Nah, increasing client revenue. Ini adalah keahliannya dari Pak Joshua. From 0 to 1 billion deals during pandemic. Wah, oke. Kita langsung panggil Pak Joshua. Sebentar ya. Oke. Ini sudah ada Pak Joshua-nya. Yes, coach.joshua. Halo. Halo, apa kabar? Halo Pak Joshua. Kabar baik. Kabarnya gimana? Yes, very good. Ya. Awesome pastinya dong. Oke, Pak Joshua, tadi saya udah ngebuka nih tentang perkenalan dari Pak Joshua based on your CV. Mungkin bisa perkenalan lebih lanjut untuk Pak Joshua-nya. Mungkin background-nya dari mana gitu. Kenapa kok bisa sih masuk di dunia marketing gitu seperti itu? Silakan, Pak. Ya, suaranya agak putus-putus, Pak Wisnu. Ini kita cek koneksi. Suaranya putus-putusnya ya? Oke, cek. Iya. Jelas nggak, Pak? Coba. Oke, sekarang jelas. Oke, Ya. sip. Tadi Pertanyaannya tadi adalah perkenalan dulu dari Pak Joshua gitu. Background-nya jadi dulu sekolah di mana gitu, seperti itulah. Kurang lebih. Silakan, Pak. Oh iya. Jadi memang saya tuh dulu saya bisa begini ya, bisa ngomong di depan umum, sekarang di undang-undang. Kemarin juga di Gerakan Kopi Persahabatan, sekarang diundang di sini. Thank you buat Pak Wisnu dan tim dan Landmark. Kita mau ngobrol bisnis ini ya. Yes. Dulu saya orang yang introvert, nggak ngomong ini. Mungkin juga Pak Wisnu gitu. Ngomong. Halo Pak. Dulu. Halo. Ya. Agak putus-putus Pak. Putus ya. Iya. Bentar. Apa kita ulang aja ya? Coba ulang. Boleh Pak. Tadi baik pun maupun di kantor putus semua ini. Coba ya. Oke. Saya coba koneksi ulang ya, sebentar ya. Oke, silakan Pak. Ya, oke teman-teman, mohon ditunggu sebentar, barusan koneksinya sedikit putus-putus. Soalnya kenapa? Sayang, kita bakal dapat satu ilmu yang keren hari ini. Kalau misalkan suaranya putus-putus, wah, nanti bakal ada informasi yang hilang dari sana. Jadi kita tunggu ya, Coach Joshua untuk join. Halo di sini, wah ini banyak kali nih. Ada Tom, Sivo, Wibi Arlian, halo Nalumbotan, dan Wibi Arlian, aman Coach. Oke, this Joshua-nya sudah hadir lagi. Oke. Nah, ini mungkin lebih jelas. Lebih enak, Nah, ya. ini lebih jelas. Yes. Oke. Ini lebih Ternyata jelas. berarti lebih bagus daripada Excel hari ini. Oke. Jadi ya perkenalan tentang saya sendiri dikit. Sekarang saya bisa ngomong begini. Thank you udah bisa diundang di beberapa tempat ya untuk berbicara, sharing. Dulu saya orang yang nggak bisa ngomong, Mas Wisnu. Saya orang introvert. Iya, kalau saya dulu bener-bener tutup buku gitu yang menulis kerjanya belajar gitu ya. Kalau ada teman-teman saya yang dengerin di sini mungkin tahu ya, Joshua itu dulu kayak gimana gitu ya. Bener-bener saya belajar. Orang-orang ekstrakurikuler gitu ya, main volley gitu ya.
main basket atau ikut band atau apa. Saya tahu nggak ekstrakurikulernya? Apa tuh? Yang terberat, olahraga yang terberat seluruh seluruh apa ya? Seluruh olimpiade itu berat banget tuh, tahu nggak? Catur. Wah, Berat banget kan di sini ya. awesome. Jadi gitu, iya. Kalau ikut ekstrakurikuler lagi apa? Mengetik gitu. Kayaknya hidupnya boring banget gitu ya. Tapi memang ternyata manusia bisa berubah. Itu yang saya tanggapi ya. Dulu saya begitu, malah dulu saya dijulukin yang namanya ting tulalitut. Pernah dengar nggak? Wah, nggak pernah dengar tuh. Apa tuh, Pak? Tinggal tulang kulit sama kentut. Nah, udah kurus, kecil, nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya kerjanya belajar doang gitu ya, sampai cewek-cewek deketin aja saya nggak tahu tuh gitu. Warga bisa kayak begitu ya. Jadi, nah tapi kalau sekarang saya udah upgrade 2 kali ya. Sejak 2010 saya jadi entrepreneur, naik version 2. Banyak belajar sama guru-guru, termasuk satu yang terbesar Tung Desem, ya guru saya. Lalu 2015 saya naik lagi versi 3, belajar di Gratio sama Coach Wanas, itu master coach saya juga tuh, keren. Saya belajar banyak, akhirnya bisa begini. Nah sekarang malah dijulukin lagi, bukan ting tulalitut Pak Wisnu. Dijulukinnya ayam kremes. Ayam kremes kan. Ayah muda keren bikin gemas. Wah, saya harus ikut ini klubnya nih kayaknya nih. Ayam kremes ya. Sama macan ternak. Mami cantik. Sama itu, Mahmud Abbas. Mama muda, anak baru 2. Gitu. Ya, begitulah. Jadi, ya, saya juga dulu bikin software kayak Landmark juga, gitu, namanya Levate, ya. Saya orang IT, orang accounting, tapi sekarang lebih suka ke mana-mana ya, bisa aja sales, marketing, bikin sistem. Kita banyak bantu bikin sistem untuk para pebisnis yang memang ingin bisa lepas bisnisnya. Kita buatin sistem kerjanya seperti main game yang asik tapi ketat banget. Jadi ketat tapi asik, kayak main game aja, kayak sport. Kita main badminton atau main olahraga itu kan peraturannya ketat ya harusnya, tapi mainnya asik gitu. Nah, kita mau ciptakan suasana kerja itu yang kita udah lakukan selama ini. Dari bulan Oktober udah mulai banyak kliennya, dan itu kita bisa kerja sama juga tuh ya sama Landmark ya, kita sama-sama membantu orang untuk menuju ke sana soalnya kan ya. Pasti. Ya itu mungkin seputar saya. Oke. Nah, Pak Joshua, kan ini tadi cerita ya, wah dulunya Pak Joshua ini orang yang introvert gitu, tiba-tiba changing gitu. Kapan sih sebenarnya memutuskan bahwa kayaknya ini nggak bener nih, I need to change? Ya, itu kapan ya? Itu sepertinya waktu lagi masih kerja, waktu saya masih jadi karyawan. Walaupun dulu tujuannya memang mau bisnis. Saya 9 tahun di Australia, pengalaman di sana, kerja, sekolah dan belajar, sekolah dan kerja juga. Lalu pulang Indonesia pengen bisnis, tapi rasanya nggak bisa langsung tuh, kan gaya kerjanya beda nih di sana sama di sini. Jadi saya join dulu di grup MTech, di SCTV Group, ya, bantu bikin bisnis dari nol. Nah disitulah saya jadi capcay manager. Tahu nggak capcay manager? Gado-gado ya? Gado-gado, fuyung hai, campur semua udah di situ ya. Udah. Saus tiram, saus kacang campur deh. Tapi bagus, belajar banyak dong. Gitu kan, belajar banyak. Kita kayak bangun bisnis digaji lagi gitu kan. Bangun bisnis benar-benar dari nol, PT-nya aja yang saya buat gitu. Namanya Next Media, waktu itu juga saya yang buat gitu. Akhirnya launching dan sekarang udah banyak, udah ratusan ribu pengguna ya, user ya. Tapi mungkin di situ saya berpikir waktu akhir-akhir itu, wah ini kalau kerja begini terus, saya mau gimana mau melipat gandakan. Saya butuh yang memang pengennya passive income. Jadi tujuan saya passive income. Kenapa passive income? Karena passive income itu DDDD ya, 4D katanya. Duduk diam, duit datang.
Impian semua orang itu. Impian semua orang. Tapi nggak juga, nggak semua orang bisa jadi entrepreneur kan, gitu. Kalau semua orang entrepreneur yang jadi karyawan siapa ntar? Ya, gitu. Oh, oke. Ya, saya berpikir oke lah, ya jalan-jalan manusia kan beda-beda. Mau jadi karyawan juga bisa sukses kok, jadi direktur, jadi apa gitu kan. Tapi saya berpikir waktu itu saya memang tujuan utamanya mau ke sana. Akhirnya saya berubah dan belajar macam-macam. Jadi waktu itu saya pernah di posisi di mana jadi cerita gini, Next Media itu pay TV ya, tahu ya. Sekarang namanya Next Parabola. Dulu itu mau kerja sama Nokia masih keren dulu, masih ada ya. Kita semua pakai Nokia ya dulu ya. Yes, Nah, yes. terus ada pergantian strategi jadi ke set-top box gitu. Intinya gitu deh. Intinya kita sempat nggak ada kerjaan, bisa 2 bulan nggak ada kerjaan gitu. 2 bulan Pak Wisnu, benar-benar Pak, saya ada tugas apa nih Pak? Nggak ada, udah kamu ngapain kayak gitu. Keputusan lagi kan dari atasan ini mau kemana nih? Karena tadinya di handphone, TV di handphone, terus menuju ke TV di set-top box itu kan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya belajarin videonya Tung Desem. Ya waktu itu adanya itu ya, saya dapatnya itu, saya pelajarin itu aja. Ya udah di kantor saya nonton aja tuh, belajar segala macam, ada property revolution, ada marketing revolution, ada apa segala macam saya pelajarin. Tapi di situ saya jadi mindset saya berubah. Nah disitulah kalau jawaban tadi berarti kapan tuh? Ya pada saat itu. Nah sejak itu udah saya Sabtu mulai langsung cari klien. Begitu dapat klien baru saya resign dan nah itu pun ada cerita nih. Kan gitu kan, dari karyawan mau jadi entrepreneur, hari Sabtu saya cari bisnis dulu dong, gitu kan. Sabtu Minggu deh. Sabtu presentasi sana sini dapat akhirnya. Sesingkat cerita dapat DP 5 juta. Itu masih teman saya juga ya. Udah dong, ini gue resign ya. Oke ya, gue resign. Udah resign, cancel. Cancel. Nggak jadi pakai accounting software. Ya sudah, kira mulai lagi dari nol, presentasi demi presentasi dijalankan. Dan waktu itu saya sampai jalanin properti juga ya, maka itu dari V10 udah ada. Yang saya jual 5 ruko laku dalam 5 hari. Itu thanks to guru saya Tung Desem. Di situ akhirnya dari belajar seminar aja saya bisa praktekin, walaupun itu juga berat ya, tapi itu bisa terjadi gitu. Nah udah, akhirnya mindset saya berubah lagi sewaktu di 2015 saya jalanin bisnis, softwarenya udah jalan, bikin sistem jalan, dan properti juga jalan gitu ya, laku terus tuh, udah puter tuh sampai kalau dihitung-hitung tadinya saya saya nggak punya aset, namanya karyawan gitu ya, saya nggak punya aset. Karena project properti itu, aset saya bisa berlipat ganda gitu, asetnya ya. Jadi itu dari situ bisa, oke, udah cukup dari situ, terus merasa tapi jalanin bisnis nih kayaknya perlu ada sesuatu. Akhirnya saya belajar seminar kan sama Coach Yohanes gitu. Ya akhirnya ditawarin jadi coach, pikir-pikir ya udah boleh deh, sambil ngajar sambil belajar. Tapi ternyata waktu kita mengajar itu adalah cara belajar yang paling cepat. Ya kan? Kenapa tuh, Pak? Di training dulu dong. Ya, di training, ada yang nggak lulus juga gitu. Saya satu-satunya lulus di kelas waktu itu. Ya udah, jalan gitu. Itu awal-awal dulu ya join ya. Terus ya udah jalanin, di situ ada perubahan besar di situ. Jadi di situ kita dipaksa dan diharuskan untuk bisa jadi generalis kan ya, harus bisa menguasai marketing, menguasai sales, menguasai operation system gitu, human capital, keuangan, ya semuanya harus bisa. Kita bantu klien, tapi kita bantu klien juga akhirnya saya praktekin juga di bisnis. Nah di bisnis praktek ternyata nggak segampang ngomong. Waktu saya ngomong gampang, ini juga saya ngomong di sini gampang, praktekinnya itu yang susah. Nah itu akhirnya tuh inovasi terus, jadilah sekarang Xpreneur. Saya udah fokus, udah cukup pengalaman jadi coach. Nah sekarang kita fokus untuk membantu langsung membuatkan sistemnya, gitu.
Oke. Wah, teman-teman, barusan udah cukup jelas ya. Jelas banget itu barusan udah dijelasin bahwa yang paling pertama ya ini untuk yang baru gabung, baru join, halo semuanya, saya say hi dulu. Nah, yang paling pertama itu sebenarnya adalah mindset. Jadi saya nge-flashback dulu untuk yang baru join bahwa Pak Joshua dulunya dari introvert, dia bisa changing seperti sekarang. Itu cuma masalah mindset. Sebenarnya bukan masalah lingkungan kita loh. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang suka ngeblame bahwa wah ini lingkungan saya seperti ini, nyalain orang tua, nyalain saudara dan segala macamnya. Ternyata salah, yang salah itu di sini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa wah saya merasa kayaknya seperti ini nih dulunya introvert seperti ini, saya nggak bisa keluar, nggak bisa berkomunikasi, ya ini betulin dulu di sininya. Nah, cara betulinnya gimana? Nah, bisa ngobrol sama Coach Joshua nih. Bener ya Coach Joshua? Betul. Dan Cara tadi saya metik mindset. satu, yes, Ya. tadi saya metik satu sebetulnya, yang ketika Coach Joshua atau Pak Joshua ini memulai bisnisnya itu yang paling pertama itu teman. Itu yang paling Benar. barusan pertama ya, orang pertama itu teman. Nah, makanya kenapa zaman sekarang itu IQ itu udah nomor sekian. Yang paling pertama itu adalah EQ atau kita punya teman berapa banyak, karena konsumen pertama kamu itu adalah probability terbesar itu adalah teman kamu. Jadi jalin teman sebanyak-banyaknya, bukan jalin musuh. Begitu ya, Coach ya? Iya, bahkan musuh pun saya jadiin teman biasanya. Iya, Harus. iya. Saya terus terang gini, kalau ngomong-ngomong software kan, Pak Wisnu kan di dunia software juga ya. Kan dulu juga masarin software dari Australia. Ya, kita masukin di sini, saya ditunjuk jadi country manajernya. Karena hubungan sama Australia, saya datang ke Australian, apalah embassy gitulah, acara Australian embassy. Halo. Wah, kayaknya keputus ini, Coach Joshua-nya. Halo, Pak Joshua. Ya, barusan sempat putus. Oke. Saya ulang sedikit ya. Jadi karena saya Ya. ditunjuk dari country manager dari principal kita di Australia, saya jadi ikut acara-acara Australian Embassy. Ketemu satu orang bule, orang Australia tinggal di Indonesia, yang bikin software. Nah, lo, ERP juga lagi gitu kan. Wah, ini saingan nih, gitu kan. Saingan nih. Tapi saya deketin dia, saya ajakin bicara segala macam, kita cari perbedaan. Nah, itu jadi kalau melanjutkan Pak Wisnu bilang, bukan jangan cari musuh, tapi cari teman. Bahkan musuh pun dijadiin teman. Saya jadiin teman, saya cari perbedaannya. Oh, oh produk kamu begini, begini, begini ya. Yang saya punya yang begini ada nggak? Tidak ada ternyata. Oh, ternyata yang saya juga nggak punya produk yang dia punya. Ternyata kompetitor itu ternyata bisa juga punya perbedaan ya. Nah, di perbedaan itulah saya jadi teman dan akhirnya dapat klien malah dari dia. Dapat klien dari kompetitor saya. Dikasih klien. Ya, Wah, salah satu terbesar itu apa Freeport punya apa namanya holding company-nya Freeport gitu. Akhirnya kita pernah pegang. Ya gitu deh. Kalau kita banyak berteman, akhirnya banyak teman ya. akhirnya banyak rezeki, Pak. Oke. Nah, lalu Pak, kan tadi ngobrol nih, cerita tentang berbisnis. Itu saya lihat juga di banner di belakangnya itu ada tulisan Xpreneur. Lalu juga ada Lightrice. Nah, boleh diceritain nggak sih sebenarnya Lightrice gitu? Background-nya itu kenapa sih kok bisa tiba-tiba muncul gitu yang namanya Lightrice gitu? Atau Xpreneur dulu atau Lightrice dulu gitu? Mungkin bisa Iya, diceritain dari bisnisnya Pak Joshua. iya, iya. Jadi awalnya itu kan saya kerjasama dengan, jadi saya dulu itu bos saya. Nah, kalau mundur lagi, dulu saya kerja di sana, di Australia, di Perth. Itu bos saya selalu jadiin temen. Gitu. Ada yang di sini mungkin di luar sana, bukan di sini, di luar sana ada yang udah bosnya tuh udah jadi musuh. Ex bos itu musuh ya. Kalau saya jadi kontak-kontak, akhirnya jadi bisnis. Saya ditunjuk jadi country manager di Indonesia. Kita bikin PT segala macam ya, investment dari
sana, kita jalanin di sini. Nah, itu namanya Integral dulu. Karena Integral nama perusahaannya di sana, Integral Australia. Saya bikin Integral Indonesia berarti di sini kan. Lalu lah kita buat PT Integral. Nah, berjalannya sampai terakhir ada kan properti juga Viten. Nah, Viten tadinya saya kerja sendiri karena nggak ada staff tuh, staffnya ada sih, tapi cuman amin gitu deh, ada di Tangerang. Nah, di situ mulai bertumbuh Integralnya dari 2 orang, 3 orang, 4, 5, 6, wah mulai banyak nih, udah nggak muat tuh. Dulu kita kerjasama dengan, saya ditunjuk jadi associate director di video, jadi kita kerjasama di sana, kantornya di sana. Udah mulai nggak muat, akhirnya cari tempat. Saya sampai cari gini, buat 4 orang aja Pak, 5 orang sama saya, 4 orang, 5 orang, jangan mahal-mahal Pak, gitu kan, sewa ruko nih, ya sewa kantor deh, gitu. Akhirnya, dulu kan co-working space belum terlalu marak ya. Ada juga mungkin ya nggak tahu lah ada gitu-gituan. Jadi saya sampai cari ruko setengah lantai, gitu. Ada nggak ruko setengah lantai? Saya cuma perlu pakai setengah lantai. Terus kalau bisa kita nggak usah invest partisi, ya kan? Nggak usah invest meja, nggak usah invest apa. Gue pinjem deh meja lo, gitu kalau bisa. Saya mau ngomong sama agentnya begitu, cariin deh, gitu. Ada dikasih 1 ruko 2 lantai segala macem, 200 juta, gitu kan? Ya, paling murah-murah di Jakarta juga berapa? 100 juta lebih gitu. Aduh, duit dari mana buat startup kan begitu ya. Akhirnya singkat cerita, kebetulan orang tua saya ada ruko dan kebetulan habis sewanya, yaudah saya pakai deh gitu ya. Kebetulan banget tuh. Akhirnya di sini nih di Retop Jakarta Pusat ya. Nah, di sini saya pakai, tapi yang ruangan lain nggak kepake. Nah, lahirlah di situ Fit & Co Space yang seperti yang saya jelasin tadi di awal di company profile ya. Oke lah, kita pakai lantai ini aja, tapi lantai-lantai atas kosong, jadi kita sewakan. Maka itu kita bikin Fit & Co Space. Di situ kerjasama juga dengan guru saya di working space, Pak Ferry Rafiandi, ya kalau tahu, itu ahlinya di properti, working space, ya, kita menjadi operator, seperti Red Door, seperti Oyo gitu ya, Eri gitu kan, dia kamar hotel, kita ruangan kantor. Jadi kita bantu teman-teman yang sekarang ada di beberapa tempat ya, di Tangerang, di Jakarta, di Bandung gitu ya, ada tempat yang mereka punya tempat tapi ingin dibuat jadi kecil-kecil, disekat kecil-kecil dan disewakan. Udah itu akhirnya jalan. Nah, timbullah Fit & Co Space. Makanya itu ada 2. Ada Integral, ada Fit & Co Space. Lalu, nah 2 ini mulai berjalan nih, gitu. Mulai berjalan, besar, lalu ya ada bisnis-bisnis lain juga yang kecil-kecil. Tapi saya merasa gini, kenapa ada Light Risk Group? Tadi pertanyaan kan gitu. Kenapa ada Light Risk Group? Kelihatannya saya diberikan visi gitu. Suatu hari, bisnis saya ini harus sebesar CT Group gitu, atau Lipo Group, atau Ciputra Group gitu. Ya, jadi yang memang konglomerasi, itulah visi kita. Maka itu saya pindahin semua staff saya ke holding, ke Light Risk Group. Karena dulu, tapi gini, terciptanya Light Risk Group, saya berawal dari sebuah masalah. Nah, mau tahu ceritanya? Gimana tuh Pak? Masalah itu bagus sebenarnya. Karena kenapa? Ini kan background ya Pak ya. Ini background dari bisnis ya. Karena kan yang namanya background bisnis, banyak orang itu kan cuma ngeliat tahu itu udah settle gitu. Semuanya udah settle, oh itu gampang gitu. Padahal nge-build-nya itu kan kadang-kadang berdarah-darah ya. Banyak ceritanya gitu. Nah mungkin boleh diceritain tuh, justru itu yang mau saya tanyain. Ya. Nah, jadi ya supaya bisa jadi sharing juga buat teman-teman, setiap ada masalah saya ketemu solusi, dan solusinya jadi bisnis, ada yang jadi bisnis, ada yang jadi produk yang bisa dijual. Jadi gini, lahirnya Light Risk Group berawal dari salah satu staff saya yang dia ada di Integral, tapi saya suruh urusin Vitan, dia nggak mau.
Karena dia bilang, Oh. saya kan kerja integral, Pak. Jadi saya nggak mau urusin Viten. Gitu kan. Kok gitu ya? Cara pikirnya gitu ya. Oh, ya udah. Saya putar otak dong. Gimana nih caranya nih? Muter. Oh, oke. Kalau gitu gue bikin semua, gue taruh di grup aja. Jadi, saya pindahin semua divisi keuangan, divisi HC, divisi marketing, divisi sales, ya hampir semua, pelan-pelan sih ya. Pertama HC dulu, cepret ke atas, keuangan. Keuangan dulu. Keuangan semuanya di atas. Jadi, di Latris Group ngurusin semua bisnis. Sekarang baru 2. Tapi kan saya memikirnya nanti akan banyak kan. Oke, nanti saya akan buat ekosistem di mana karyawan ditempatkan di posisi bukan bisnisnya. Karena kan kita kadang-kadang, udah lu urus itu deh, kan saya dulu bisnisnya 2 ya, integral itu yang sekarang jadi expander. Jadi Lighttech, dan ada expander juga. Ditempatkan di satu bisnis, terus lu suruh urusin semuanya. Kan banyak kan gitu. Ya kan, kalau udah, nah tadinya di Viten juga begitu. Di Viten lu pegang Viten ya, pegang Viten properti, tapi urusin semua. Dari marketingnya, salesnya, operationnya, human capitalnya, keuangannya, gitu. Padahal dia bisanya apa? Dia bisanya ngomong jagonya. Disuruh ngurusin keuangan, kagak pernah balance. Ya. Dia jagonya keuangan, jagonya ngitung, jagonya di depan komputer, suruh ngomong di telepon gemeteran, kagak pernah angkat telepon. Ya kan? Akhirnya saya taruh semua di Latris Group, jadi di bisnis kosong. Di bisnis kosong. Pindahin semua ke Latris Group. Nah, itu saya juga menemukan, yaitu tadi, seorang pekerja, kenapa dia bisa menghasilkan hasil yang besar, karena dia fokus pada bidang yang passionnya dia suka, ya kan? Passionnya dia suka banget tuh. Kalau sukanya ngomong tuh udah kayak bukan kerja kan. Ya kayak sekarang jadi saya suka ngomong nih udah kayak bukan kerja. Jadi saya kayak cerita aja, tapi bukan kerja kan. Kita lagi ngobrol, bukan lagi kerja. Bener nggak, Pak Wisnu? Yes. Nah, udah saya tempatin semua di situ. Udah, lu kalau jagonya ngomong, lu ngomong seharian. Gitu. Telepon, ketemu, telemarketing sekarang. Kalau lu nggak mau ngomong, lu jagonya keuangan. Jangan ngomong sama orang. Kalau perlu ya, kalau perlu pernah ditaruh di tempat klien. Karena saya pernah juga, saya nggak tahu. Waktu itu ada orang keuangan saya kasih taruh karena bagus, saya jadiin konsultan untuk klien saya. Ternyata hasil dari review sama dia, makanya perlu di-review juga. Hasil reviewnya dia bilang, saya sebenarnya nggak suka ngomong ke orang gitu. Saya demennya ngitung. Oh gitu, ya udah. Kalau kamu ngitung seharian, mau? Saya sampai seharian pagi juga ngitung saya gitu. Ya udah, lu ngitung aja udah. Jangan ngomong, jangan ngapa-ngapain, pokoknya ngitung misalnya. Ya, ada yang jagonya kalau human capital relasi kan tadi ngomong, tapi dia relasi sama orang segala macam lah. Singkat cerita, semua tim ditempatkan kepada expertnya. Expert yang punya passion dan dia jago. Nah, disitulah lahir Expander. Dulu namanya leaderpreneur. Saya mau pokoknya semua leader itu menjadi entrepreneur kan. Jadi semua yang kerja di Latris Group, suatu hari saya memang pilih yang jiwanya entrepreneur supaya bisa jadi partner saya. Bisa jadi partner saya, bisnis saya suatu nanti udah jadi besar, gitu kan? Ya, pasti jadi besar pasti. Harus, amin. Oke. Gitu. Jadi lahir expert. Nah, itu expert entrepreneur pada berkumpul dan bisa saling bekerja sama satu sama lain. Gitu, lahirnya begitu. Oke. Nah, teman-teman, barusan saya metik sesuatu nih dari pernyataannya Pak Joshua. Jadi, kan barusan diceritain bahwa one day my company atau my business should be the level of Lipo Group, Ciputra Group. Nah, jadi untuk teman-teman juga, ini adalah salah satu confession. When you confess something, other people hear. Bukan berarti bahwa kita, berarti lu mau ngomong-ngomong sesuatu yang enggak. Kadang-kadang yang namanya kita confess itu harus kita keluarin supaya apa ya? Kita berusaha mengimani hal tersebut gitu. Walaupun it's not happen yet, tapi kan kita berusaha menipu kita punya kepala ya.
Tipu Ya. dulu supaya one day kita kejadian gitu. Karena itu yang akan ngedrive kita ke arah sana. Nah, jadi untuk teman-teman juga yang ngerasa bahwa, aduh kenapa seperti ini, wah dia kok seperti ini, yang enggak juga. Tapi itu the way we make atau how you build your own path to success gitu. Jadi bukan sesuatu yang something wrong gitu, nggak ada yang salah gitu. Makanya kalau misalkan ngerasa bahwa teman-teman kalian ngelihat oh seperti ini ada apa, akhirnya malah dijauhin, ya maybe itu bukan kolam kamu gitu sebelah situ. Tinggal cari aja yang memang kolamnya yang saling support nantinya. Begitu. Ya, Betul dream banget. itu confess ini. Betul banget. Malah nggak usah yang jauh-jauh dulu. Karena yang kecil-kecil kita confess, kita imani, disebut ya. Itu kejadian bisa, ya Tuhan kabulkan lah harusnya ya. Gitu. Itu bisa banget gitu. Itu kan doa. Semua yang kita omongin. Nah, soalnya banyak yang berpikiran gini, dulu saya pernah, klien-klien saya ada yang pernah berpikir, oh itu kan perusahaan besar, saya kan perusahaan kecil. Gitu. Jadi oh nanti gitu, yang kayak gitu justru kebalik yang saya buat teman-teman di sini yang ada di bisnis ataupun di karyawan, kita justru orang bisa sukses, bisnis bisa besar itu karena itu. Bukan kebalik. Kalau udah besar baru bikin sistem, tapi bikin sistem dari kecil sehingga dia bisa jadi besar. Nah, ini poin penting nih. Bikin sistem dari kecil, bukan pas sudah besar. Kalau udah besar, yakin itu bolongnya banyak setengah mati. Karena bikin sistem itu harus dari kecil. Nah, itu poin pentingnya ya untuk teman-teman semuanya. Bikin software pasti lebih mahal jatuhnya pada besar banyak bolong ya Pak ya. Dari kecil udah sistem itu dengan Excel deh gitu ya, sistem dengan Excel atau Google Sheet. Yes, betul. Nah, Pak Joshua, pernah nggak sih menemukan gitu ya? Maksudnya kan yang namanya perjalanan usaha itu kan nggak selamanya mulus gitu ya. Wah, jalannya itu so smooth gitu. Tapi kan pasti pernah ketemu yang namanya bad experience. Pernah ketemu nggak sih bad experience yang, wah ini bad experience ini, aduh kenapa ya, why I take this path, or why I choose this decision. Lalu solusinya gimana sih mengatasi hal tersebut gitu, ketemu bad experience tersebut? Iya. Bad experience sih banyak ya, kalau nggak ada bad experience kita nggak bisa move on dan nggak bisa maju. Tinggal yang mana nih? Oke. Yang mungkin kemarin saya ceritain ya. Saya waktu itu kan jalanin bisnis, terus jadi coach segala macem. Nah di situ mungkin saya merasa terlalu sombong mungkin gitu. Dan waktu itu ada project klien yang memang sedang diburu-buru deadline, intinya gitulah, project pasti ada deadline ya. Terus karena memang requirement-nya bertambah, jadi kita harus atur-atur, sebenarnya jadi telat lah. Wah di situ dikomplain sama kliennya, dikomplain sampai mau didenda segala macam, wah udah komplain klien, akhirnya saya push dong ke ini masih integral dulu ya, isinya banyak kan programmer gitu. Akhirnya akhirnya saya push ke tim, wah mereka nggak suka terlalu di-push gitu kan, karena memang ada deadline. Wah mungkin disitulah saya merasa leadership saya gagal. Dari saya gagal. Si klien pun bilang, leadership kamu tuh gagal. Gitu. Masa kamu leadership kayak gitu kan, udah dikata-katain sana, dikata-katain juga sama, bukan dikatain, maksudnya dibenci sana, dibenci sini, gitu. Dibenci juga sama tim sendiri. Nah sampai suatu hari, saya pas di rumah, ya itu saya menerima surat kaleng dari karyawan saya. Isinya pokoknya jelek-jelekin saya lah, ya. Walaupun nggak semua jelekin. Tapi waktu itu ada kejadian itu, mungkin itu saya merasa di situ, wah nih saya fail banget ya jadi pemilik bisnis. Saya fail banget, saya nggak bisa penuhin klien gitu kan, nggak bisa penuhin maksudnya klien marah gitu kan, sampai mau denda segala macem. Terus tim juga marah karena merasa diatur-atur gitu. Ya gitu kan. Akhirnya surat kaleng itu keluar, isinya caci maki, sumpah serapah.
Dan di situ saya merasa titik terendah, ya. Udah gitu dalam tahun itu tuh kita nggak ada klien karena memang fokusnya waktu itu bikin software, ya. Jadi memang nggak ada klien, dan itu jadi udah nggak ada uang masuk. Bayangkan Pak, bisnis Bapak nggak ada uang masuk, kadang-kadang uang keluar doang. So udah uang keluar terus tiap bulan, dicaci maki sama karyawan sendiri, gitu. Bayangin, coba bayangin lu. Nah, teman-teman juga Bayang Pak, udah kebayang. udah kebayang ya. We are in the same shoes. Tapi apa yang saya udah alami, semoga jangan dialami. Makanya saya sekarang bagikan leadership tips dari kesalahan-kesalahan saya yang sebelumnya kan. Jadi Anda tidak perlu mengalami hal yang sama. Tapi di situ saya berpikir satu hal yang bagus. Artinya gini, kita dalam kesusahan kayak gitu ya, mungkin susahnya mungkin kalian lain, bukan itu. Mungkin susahnya kalian lagi apalah gitu, macam-macam yang lain lah ya. Tapi di komplain customer itu kan banyak yang terjadi kan. Sebelumnya juga saya pernah di customer gitu. Terus tim juga punya banyak masalah, keluar masuk segala macam juga pasti ada. Tapi yang saya tanya di setiap masalah buat teman-teman yang di sini, setiap Anda ada masalah, tanya pertanyaan ini. Satu, ada dua pertanyaan penting. Pertanyaan pertama yang perlu ditanyakan adalah, apa yang mesti saya rubah? Bukan blaming. Tadi kan Pak Wisnu bilang, wah kalau orang selalu nyalakan sana, nyalakan sini nggak akan pernah sukses. Bener banget, karena kalau kita terus menyalahkan keadaan, saya bisa aja nyalain klien tuh kan, klien aja gini, karyawannya aja gitu, males lu, gitu kan, bisa. Tapi saya benar-benar ngaca, kayak lagunya Michael Jackson, ya, look at the man in the mirror, ya, I'm looking at the man in the mirror, gitu kan, I'm trying to change his ways. Jadi yang saya rubah adalah orang yang ada di cermin. Jadi saya bercermin, lalu saya bertanya sama di sini, gue harus rubah apa ya? Oh berarti gue harus lebih gini. Saya baca. Kalau karyawan tuh nggak suka begini. Oke, berarti saya harus begini. Saya catat. Oh saya harus lebih begini. Saya harus begini. Begini. Yang kedua, pertanyaan yang penting harus kita tanyakan pada diri kita sewaktu kita ada masalah apapun adalah, Tuhan lagi mau saya belajar apa? Kalau ada yang nggak percaya sama Tuhan, maka alam semesta, ya. Kalau ada yang nggak percaya sama Tuhan. Tapi kalau percaya sama Tuhan, tanya, Tuhan lagi mau saya belajar apa ya? Kok dikasih ujian kayak begini? Kita kan hidup pasti naik terus ya. Yang membuat orang sukses adalah ada ujian, dia bisa lewat. Ada ujian lagi, bisa lewat. Ada ujian lagi, bisa lewat, maka dari SD ke SMP, ke SMA, kuliah, dan seterusnya kan. Nah, kalau yang gagal itu kan dia pas gagal stop, ya itu makanya jadi gagal. Gitu. Jadi saya tanya, Tuhan lagi saya mau belajar apa ya? Saya belajar apa nih kayak gini? Oh, belajar leadership. Mungkin saya lagi bayangin saya lagi di interview kayak begini nih sama Pak Wisnu. Mungkin dulu belum kepikiran aja Pak Wisnu. Mungkin suatu hari saya bisa diinterview sama orang tuh saya bisa ceritain cerita ini di Instagram dan di YouTube live lah. Wah, keren kan? Ya, kepikir gitu. Yang kepikirnya baru sekarang. Gitu. Jadi dulu saya tanya itu, oh udahlah boleh suatu hari ntar ini jadi cerita deh gitu. Terus saya harus rubah apa nih biar bagus kan? Habis itu jadi ceritanya bagus dong. Ya udah. Saya punya dua pilihan waktu itu. Saya datang ke kantor, saya marah-marah, terus saya pecat-pecatin langsung semua, ya dong. Ya kan? Harusnya orang normal gitu kan, orang normal. Saya emang agak nggak normal. atau apa pilihan kedua kan? Pilihan kedua apa ya gitu? Ya udah diem aja, kayak domba gitu. Udah mau di belek-belek, mau diapain? Ya udah siksa saya gitu kan. Ya udah saya ambil keputusan untuk diem. Maksudnya nggak marah-marah yang gimana gitu ya. So saya bilang thank you atas masukannya semuanya. Dan saya kemarin tanya sama Tuhan apa yang saya harus rubah. Saya banyak rubah, 2, 3. Terus yang kedua apa tadi? Saya tanya Tuhan juga, saya mau ujian apa? Oh ternyata saya harus belajar leadership. Saya belajar leadership dari pengalaman pahit gitu ya. Satu lagi yang sama klien, saya perhatikan nih kenapa klien bisa marah gitu ya. Oh ternyata tidak ada KPI. Mulai sekarang
Mulai sejak itu, mau punya klien siapapun, Anda kerja jadi karyawan juga, kalau tidak ada KPI, maka Anda bisa dibilang jelek kerjanya. Kalau ada KPI, ya makanya KPI penting. Kalau kita disebut namanya SUKA, sistem ukuran kinerja asyik. Kita bikinnya kayak main game, ya. Tapi kalau orang umum taunya KPI. Karyawan-karyawan yang kerja, kalau kita teman-teman di sini karyawan, aduh KPI bikin saya jadi ini kan. Padahal sebenarnya nggak ada KPI itu rugi. Buktinya itu klien saya marah, nggak ada KPI, jadi saya kerjakan apapun selalu dibilang jelek. Ya benar nggak? Nggak ada acuan. Yes. Achievement-nya nggak ada. Achievementnya nggak ada. Nah, kita kan konsultan ya, Xpreneur ini konsultan, kita bikinin sistem kerja buat karyawan, buat klien kita, bikin SOP, bikin aturan main, ya, rapihin timnya juga berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Itu saya selalu minta KPI sama klien. Ya kalau nggak konsultan sama, konsultan kan sebenarnya juga karyawan aja, karyawan ramean aja itu kan. Kita konsultan kita dibayar sama klien kita, sama aja klien kita bayar karyawan kan, gitu. Cuman kita bedanya grup, karyawannya grup gitu. Kita mesti minta KPI. Jadi itu mungkin tips buat teman-teman yang juga bisa ngambil dari kontennya, bisa ngambil dari konteksnya juga, dimana setiap ada masalah tanya apa yang saya harus rubah. Oh berarti kedepannya begitu. Ya, nah dari yang surat kaleng itu saya juga dapat, ternyata saya jadi bisa memisahkan karyawan yang bagus dan yang kurang bagus. Saya menemukan 2 pattern. Pattern pertama isinya sumpah serapah caci maki, gitu. Lu ya, pakai lu lagi, udah bukan saya lagi. Lu ya gini gitu, gitu. Oke. Tapi ada surat lain yang saya baca, dia kasih masukan juga. Tapi bukan caci maki. Dia peduli sama saya. Dia tulis, Coach harusnya begini. Coach, ini begini, gitu. Dia tulis. Oh bagus, saya malah suka. Kok saya suka ya bacanya ya? Saya suka, ada beberapa orang yang tentunya pasti yang sampai sekarang masih ada. Pasti nulisnya begitu kan. Nggak mungkin yang ini kan. Ya akhirnya saya baca, wah ini bagus ini. Karena sewaktu diminta untuk ngejelekin bos Anda, dia malah membantu saya. Harusnya gini, masukannya, oh justru bagus kan. Ya satu lagi tips buat para bos, buat para pemilik bisnis. Anda harus bisa dikasih masukan sama karyawan, sama anak buah Anda. Kalau saya sekarang udah sampai level di mana tagihan dapat masukan dari orang lain, dari pokoknya ayo masukkan dong, wih gila berharga banget nih gitu, sampai bisa jadi bisnis macam-macam ini juga salah satunya dari masukan juga, ya. Itu loh, jadi bisa saya jadi bisa bedain antara 2 itu, dan saya bersyukur sama Tuhan, saya bersyukur saya bisa lewatin lembah ini, saya jadi naik level nih, saya jadi bisa bedain. Terus abis itu ya pelan-pelan yang lain keluar sendiri gitu. Terus caranya gini, saya bacain suratnya di depan semua orang. Jadi kumpul, thank you, saya bilang ini suatu masukan yang berat buat saya, tapi ini bagus. Terus saya bacain suratnya satu. Terus kan lucu itu, sampai saya jadiin lelucon aja. Karena kita itu kan kita itu kan sutradaranya hidup kita kan. Kita mau hidup kita jadi gimana? Horor. Ya udah horor aja terus, tiap hari takut setan segala macam. Mau hidup kita jadi drama sinetron berseri. Ya udah selingkuh aja terus gitu misalnya, atau diputusin terus sama siapa gitu. Ya udah saya choose diri saya, my life is a comedy movie. Ya, diajarin sama guru saya biar saya. Udah saya jadiin lucuan aja. Nih saya bacain, semua ketawa, yang nggak ketawa berarti dia yang nulis, saya tahu. Mukanya sendiri. Saya bacain kan yang lain ketawa tuh, ya kan? Dia nggak ketawa sendiri. Itu pasti dia yang nulis juga tahu dia. Ya surat ya. Dia bacain aja, begitu yang dibacain pasti dia ada dia lucu atau dia nggak ketawa, ikutan ketawa. Nah itu dapat, keren banget. Ya udah, itu mungkin pelajaran terberat. Dan sekarang malah jadi bisnis di Xpreneur gara-gara
Gara-gara saya ada online course namanya meetingmastery.id. Kalau ada yang mau lihat boleh ya. Meetingmastery.id, cara meeting yang benar. Saya iseng-iseng bikin buku, itu buku jadi movie jadi online course, singkatnya gitu. Terus saya ajakin ketemu para peserta pembeli online course saya. Terus saya survei, ada yang butuh dibantunya yang begini, bikinin sistem deh, segala macem, SOP segala macem. Ya udah, langsung kita buatin, bukan coaching, tapi apa ini ya, konsultasi. Sebenarnya balik lagi ke jati diri saya yang dulu. Udah mikir macem-macem, mau jadi expander, tadinya kita buat mau jadi agency, sekarang pun tetap jalan ya. Jadi singkatnya expander itu apa sih? Expander itu ada community-nya, dan di situ ada institute-nya, bisa belajar dan mengajar, tapi itu kayak food court. Nah, kayak food court itu ada makanan macam-macam gitu kan. Ada yang jago marketing, ada yang sales, ada yang jago software ini gitu. Kita berteman aja, banyakkan orang jadi X-Men, kayak X-Men, tapi ini kita X, benar gitu. Ya udah, balik lagi ternyata ke jati diri saya dulu. Nanti saya buka outlet deh di dalam food court saya sendiri ini. Ya, saya buka outlet. Ya udah, kita konsultan sistem untuk membantu supaya milik bisnis bisa lepas. Sekarang banyak yang ingin dibantu, banyak kan toko, ya, retail, pabrik juga ada, trading gitu, trading barang, ya, untuk supaya mereka bisa melepas waktunya, nggak tersedot terus ke ngurusin karyawan, ngurusin klien, ngurusin bisnisnya terus, ya. Yes. Jadi dari pengalaman saya yang sebelumnya, jadi benar-benar praktek, udah nggak ada teori ini kita. Ada yang mereka kan mungkin ISO gitu ya, dari ISO, dari mana lah ambil, itu juga bagus. Tapi ini kita bantu klien dari hasil praktek lapangan. Jadi pertanyaannya Pak Wisnu tadi, ceritanya apa? Lembah itu ceritanya dapat pelajaran, dapat bisnis lagi. Makanya sekarang yang kita jual dalam tanda kutip, yang kita bantu klien kita, ya, klien-kliennya di sini juga ada. Kalau ada yang nonton boleh sekalian testimoni kalau perlu. Boleh saya hai ya? Kalau ada yang datang, ya, yang nonton silakan. Jadi yang kita bantu ke mereka itu yang kita pakai sendiri di dalam. Jadi bukan teori dari mana yang kita ngambil dari luar negeri terus kita praktekin gitu, enggak. Jadi hasil inovasi saya sendiri yang di bisnis saya. Oke. Gitu. Sip, mantap nih. Wah, tadi udah nyiapin belum nih teman-teman semua yang nonton nih, udah nyiapin catatan. Kalau belum, nanti recordingnya bakal kita simpen. Ya, ada banyak sekali tadi clue-clue dan tips-tips untuk teman-teman, baik itu berbisnis atau facing this life. Karena ya, yang paling mahal di dunia ternyata bukan kamu sekolah S1, S2, atau S3, tapi life lesson, that's the most expensive thing in this world. Ya, itu menurut saya ya, nggak tahu kalau yang lainnya gitu. Cuman yang namanya life lesson itu is really expensive. Karena kamu nggak akan pernah bisa lewat kalau kamu nggak pernah experience atau somebody's telling you about it. Nah, lalu Pak Joshua, ini satu short aja ya, short answer. Pernah punya impian dan belum tercapai nggak sih? Oh, ada aja. Ya, banyak lah. Only tapi one, saya pernah punya impian yang belum tercapai. Ya itu impian saya itu kan belum tercapai. Yang menuju ke menjadi besar, konglomerasi. Oh, oke. Kaki menuju ke sana. On the way. Pastinya on the way. Nah, Pak Joshua, ini kan tadi cerita ya tentang Lightrice. Lightrice ini ada helping profitable business owners reduce their time and energy in the business systemization to 10 kali income. Nah, mungkin boleh dijelasin nih untuk teman-teman nih, teman-teman sekarang yang nonton, yang mungkin pengen bekerja sama dengan Lightrice, gimana nih, gimana caranya mengenai, apalagi ini ada live your business, live your life gitu. Iya. Business. Yeah. Yes. Business-nya Y-nya pakai ada titik di atasnya. Jadi bisa business, bisa bisnis. Ya.
Karena ya tujuannya memang saya dan tim di Xpreneur ingin membantu para pemilik bisnis yang dulu saya ketemu waktu saya coaching ya, banyak juga yang memang mereka ingin lepas gitu dari bisnisnya, ingin naik omsetnya jadi passive income, dia bisa lepas bisnisnya, dia bisa fokus bisnis lain, terus bisa dilepas lagi dengan cara membuat sistem. Tuh, ada beberapa yang ke situ. Sampai ada ada yang baru saya sharing juga di Instagram saya ya. Dulu pas saya bantu buatkan sistem, itu dia tadinya sampai minggu kerjanya. Bukan kerja, jaga toko, turunan orang tua gitu kan, dari orang tua ke dia. Kan orang tuanya pasti bilang gitu kan, kamu jaga ya, jangan pernah kasih ke karyawan gitu, pasti kan. Nggak semua sih, tapi ini profesional kan begitu ya. Terus dia jaga sampai minggu, terus kita bantu buatin sistem, akhirnya benar-benar bisa lepas, minggu bisa ke mall aja itu senengnya bukan main. Hari Minggu bisa ke mall. Kalau saya kita hari Sabtu Minggu udah biasa lah ya sama anak-anak, mungkin sama keluarga atau sama pacar gitu ya. Ini Minggu nggak pernah pergi, sekali-kalinya libur ya Lebaran. Nah pas Minggu bisa ke mall, senangnya bukan main. Di situ saya merasa wah ini saya ngebantu hidup orang loh. Bukan cuman apa ya, bikin sistem gitu-gitu terus dibayar beres saya kaya gitu, bukan gitu. So our mission is to help profitable business owner yang udah profit, yang tentunya udah waktunya dia next level ke sistemasi supaya bisa ditinggal. Nah ada orang yang dikasih tahu bisa langsung lakukan, ada klien-klien saya dulu saya coaching aja gitu, saya kasih tahu begini doang nih, coaching harian jadi 2 bulan langsung bebas bisnisnya, freedom. Bisnis freedom ya. Tapi ada yang nggak bisa, ada yang aduh kita udah coba kok, sudah berkali-kali saya coba kagak bisa nih, gimana nih bikinnya ya, tau ya kayak kita bikin kue gitu kan, kita nggak semua bisa bikin, saya nggak bisa bikin kue, gunting rambut segala macam, ada memang yang bukan di bidang kita nggak bisa. Nah udahlah, kebetulan saya punya background sistem, software, walaupun sekarang softwarenya nggak harus software yang tertentu ya, bisa dari Landmark. By the way kalau ada yang butuh ERP nanti bisa butuh software untuk bisnis, ini kan dari Landmark bisa nyediakan juga nih banyak ya software gitu semua juga ke depannya, dan ya itu kita bisa pakai sistem itu untuk ngebantu orang lain untuk hidupnya ya. Maka itu oke lah, kita fokus ke sini. Dan untuk yang ingin punya waktunya lebih luang ya, bisa ngobrol sama kita untuk kita buatkan, langsung dijahitkan gitu. Jadi namanya done for you. Kalau konsultasi itu namanya done with you. Jadi kita sama-sama kerjain, tapi Anda yang kerjain. Kita kasih action, kita kasih PR lah gitu ya. Pokoknya done for you benar-benar kita, jadi kita ya konsultan langsung kerjain langsung ininya. Gitu. Jadi bisa menghubungi Instagram saya, bisa juga lihat di website kita di xpreneur.id ya, atau bisa juga mau lihat dulu di YouTube saya, itu banyak video-video, dan di Xpreneur institute.xpreneur.id itu food court-nya kita ya, ada beberapa expert lain juga seperti Tony Chia, ada Coach Sean juga, ada Tony Chia, ada Marcel Timotius, ada yang lain-lain nanti banyak juga yang udah ada di expert community ini ya. Atau Anda merasa Anda expert di bidang tertentu, ya udah gabung yuk, kita sama-sama, daripada sendiri. Anda jagonya apa? Anda jagonya sales misalnya, udah fokus sales ya, tiap hari jualan. Ngejualin apa? Ngejualin jasa-jasa yang ada di expert yang lain. Ada banyak yang nggak bisa jualan. Ada yang ahli marketing misalnya, nggak jago dia ngomong, misalnya kan. Ahli keuangan nggak jago ngomong. Dan sebaliknya, Anda jago apa? Keuangan. Anda jago human capital, jago merekrut orang. Ya udah gabung yuk sini,
kita bantuin teman-teman expert lain, sekaligus kita bantuin klien. Jadi kita bisa bikin ini sama-sama ya, tentunya daripada sendiri lebih baik sama-sama kan. Ya. Yes, pastinya. Oke, nah teman-teman, cukup jelas. Gak kerasa kita udah hampir 1 jam ngobrol sama Pak Joshua Sutanto. Wah, keren banget. Kalau review hari ini, ini saya coba summary-kan bahwa yang namanya bisnis itu starting from the friend. That's why you should have a good EQ and you should have a lot of friend. Lalu mindset. Nah, yang berikutnya adalah mindset. Mindset kamu harus berubah dan berganti. Jangan sampai pakai baju lama. Pakai benar-benar baju yang baru gitu. Jangan ingat-ingat baju yang lama. Kalau baju lama jadi lap aja ibaratnya. Ngomong itu nggak gampang. Tadi Pak Jusno udah bilang tentang ngomong itu nggak gampang. Yes, ngomong nggak gampang. That's why we should do that. Tapi jangan sampai kita juga nggak denger-dengeran terhadap experience orang lain. Salah satunya yang di-share tadi oleh Pak Joshua mengenai experience-nya beliau, bagaimana nge-build bisnisnya. Yang experience-nya bukan experience sudah suksesnya, tapi experience bahwa ini loh ketemu kaleng, surat kaleng, ketemu karyawan yang seperti ini dan itu adalah experience yang harus kita avoid kalau kita udah tahu. Makanya kenapa kita nonton acara Ngebis hari ini. Lalu tadi ada 2 poin bahwa berkaca diri sendiri. Jadi ketika something happen, berkaca diri sendiri dan lihat bahwa, oh, saya harus merubah di sini nih. Dan yang second, ask to yourself, what God want to talk with you. Karena ketika problem happen, something happen in your life, maybe God want to lift you up. Kurang lebih seperti itu. Yes. Dan harus bisa mau dikasih masukan oleh orang lain. Dan terakhir, sistemasi usaha itu adalah helping. Jadi ada banyak orang yang avoid atau menolak yang namanya digitalisasi. Digitalisasi itu adalah salah satu bentuk dan metode untuk sistemasi usaha. Karena tanpa digital, oke, sistem ada, itu sulitnya luar biasa. Artinya taking time-nya luar biasa. Makanya kenapa yang namanya sistemasi itu dibutuhkan digitalisasi. Dan Landmark sediakan digitalisasinya untuk teman-teman pengusaha. Ya, untuk sistemnya gimana? Wah, ini bisa tanya langsung sama Pak Joshua nanti. Boleh kontak tadi di IG-nya di coach.joshua Sutanto ya, Coach ya? Ya. Yes, atau buka langsung di explainer.id. Ya. Oke. Tadi saya revisi sedikit. Yes. Tadi kan kalau ngomongnya mungkin gampang. Kalau ngomong gampang. Kalau yang nggak gampang itu prakteknya. Yes. Prakteknya betul. Kita didengerin orang ngomong memang harus praktek. Intinya gitu ya, harus praktek. Kalau cuma didengerin doang, kita akhirnya nggak bisa dapetin apa-apa ya. Oke. Pak Joshua, boleh ada satu closing statement sebelum kita ending? Oke, closing statement saya ubah mindset kita ya, bukan kunci dari segalanya dari yang hari ini saya sharing adalah balik lagi ke diri kita, balik lagi ke basic banget di hati kita, di mindset kita, yaitu untuk tidak selalu menyalahkan orang lain, itu blaming, kalau saya sebut black goating. Satu lagi white goating. White goating itu artinya whining, keep whining itu komplain terus gitu ya. Dan satu lagi juga jangan defend yourself, don't keep defending yourself. Tapi apa yang kita harus lakukan? Selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang saya harus rubah sehingga kita bisa terus berubah. Dan cara terbaik untuk bisa melepas kesibukan kita di bisnis adalah dengan melakukan sistemasi, baik dari software maupun dengan sistemasi sistem kerjanya. Yes. Oh, halo, Coach Pak Joshua. Halo, Pak Joshua. Oh, sepertinya terputus. It's okay. Oh, ini ada lagi. Oke.
Sorry terputus. Tiba-tiba Oh yes, yes. Tadi sampai ini whining about complaining. Ya, jangan complaining. Jadi tadi jangan black goating, salahkan orang lain, jangan white goating juga ya, whining, dan juga jangan defend yourself. Tapi kita berpikir untuk supaya kita bisa berubah, yaitu apa yang saya harus rubah. Jadi tanyanya begitu ya. Dan juga yang terakhir tadi untuk kita bisa masih bisnis kita fokus pada digitalisasi ya, karena semua sudah digital sekarang, dan memperbaiki sistem kerjanya, sistem kerja yang bisa kita lakukan masih supaya kita bisa tidak tersedot. Oke. Thank you banyak Pak Joshua. Terima kasih. See you on another Thank you juga. Boleh asik on another juga chance. ya. Yes. Sampai jumpa. Bye-bye. Stay safe, stay healthy, Pak Joshua. Oke. Ya. Thank you. Oke, saya akan closing dulu. Iya. Oke, teman-teman, thank you banget buat hari ini. Wah, ngobrolnya sangat seru sekali. Hari ini pastinya saya yakin 100% teman-teman dapat banyak sekali pencerahan. Karena kenapa? Setiap kali ngobrol ini kita denger aja kenapa, makanya yang namanya makanya kenapa Tuhan menciptakan dua kuping supaya kita bisa dengar lebih banyak dibandingin berbicara. Nah, ketika kita dengar itu mengkonfes sesuatu ke dalam diri kita, dan kita juga bisa merubah diri kita menjadi jauh lebih baik. Nah, makanya kenapa acara ngebis ini atau ngobrol enak soal bisnis ini kami selalu adakan setiap hari Kamis jam 4 sore untuk nge-refresh setiap kali teman-teman yang udah mau ending jam kerja bisa sambil dengar dan sambil listen bahwa I need to change this, I need to change that, and maybe change your life, who knows. Ya, sekian acara ngebis kali ini. Jangan lupa kita ketemu minggu depan. Minggu depan ada siapa? Minggu depan ada Pak Sendra Wong. Wah, Sendra Wong beliau ini adalah founder dari bizcom.id. Beliau sudah cukup banyak malang melintang di dunia tentang bisnis community juga. Nah, nanti penasaran? Nanti nontonnya minggu depan. Jangan lupa juga follow IG-nya Xpreneur, ada di @xpreneur.id, atau di IG-nya Coach Joshua Sutanto @coach.joshua-sutanto, IG-nya Landmark di @landmark.com yang sekarang saat ini teman-teman nonton, atau IG-nya juga YouTube-nya Landmark di @lampos. Follow dan subscribe untuk mengetahui informasi terkini atau terbaru mengenai Ngobrol Enak Soal Bisnis. Kenapa Ngobrol Enak Soal Bisnis? Karena kalau teman-teman cuma tahu seseorang ketika sudah sukses, semua orang bisa nyampe ke titik sana. Tapi nggak pernah ada yang tahu perjalanan di bawahnya seperti apa. Nah, perjalanan di bawah ini adalah kamus atau buku besar penting untuk teman-teman semua ngejalanin usaha. Dan kita bongkar semua sama-sama untuk sama-sama belajar how to grow the way they grow to be success. Oke, sekian dari saya, Visno. Sampai ketemu minggu depan di acaranya Ngebis, Ngobrol Enak Soal Bisnis. Bye-bye!